Pimpin diri dulu, islah diri dulu, perbaiki diri kita. Perbaikan dunia ini dimulai dari perbaikan diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah telah ditawarkan jadi raja, tapi Nabi tolak. Ditolak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan jadi orang kaya. Hai Muhammad, kata Abu Jahal, kata semua paman-pamannya, kalau kau ingin berkuasa, hari ini kami lantik kau jadi pemimpin kami. Di Makkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah punya kesempatan jadi khalifah, jadi raja. Kemudian hadirin mulia, dikatakan lagi, kalau kamu mau jadi orang kaya, kami kumpulkan harta kami Muhammad, kamu jadi orang kaya di Makkah ini, di Jazirah Arab. Hebat. Tapi nggak usah dakwah-dakwah deh, nggak usah dakwah lagi, kita peace aja. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai pamanku sekalian, seandainya kalian sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tak akan tinggalkan kerja dakwah walau sekejap mata pun. Hari ini kan orang sering bertanya, di mana Allah, di mana Allah? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah katakan, jangan takut, jangan takut sama siapapun, jangan takut sama apapun. Orang mukmin ini nggak takut miskin, Pak. Justru doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, hadirin mulia, apa kata Nabi? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Semua sahabat dengar apa? Amin. Sekarang kalau ada ustaz yang doa gitu langsung enggak amin, ya Allah, astagfirullah, jangan amin, amin, boro-boro nih doa. Enggak amin. Pak, kursi kerajaan dunia ini, Pak, sampah dalam pandangan Allah. Tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Sama orang kafir, ya Allah kasih kekuasaan ini. Maka kalau antum bergerak di dunia politik, Pak, luruskan niat. Pak, politikus-politikus ini mesti jadi politikus akhirat, yang mati-matian berjuang membawa umat ke dalam surga, jadi raja di surga, bukan raja di dunia. Kalau Allah kasih pun di dunia nggak apa-apa, itu biasa aja, Pak. Jangan ada kata-kata nih seperti ini, Pak, hati-hati, Pak. Saya sedang dulu di majelis-majelis teman-teman pergerakan aktivis-aktivis. Kita harus berkuasa. Kalau kita tak pegang kekuasaan, bagaimana dakwah bisa berkembang? Saya bilang, istighfar itu syirik. Bukan, dakwah berkembang bukan dengan kekuasaan. Dakwah ini berkembang hadirin dengan nusrah ghaibiyah dari Allah. Nabi Musa tak punya kekuasaan, tapi dia berjaya. Nabi Ibrahim nggak punya kekuasaan, tapi dia berjaya. Dari seluruh nabi, 4 orang saja yang Allah berikan kekuasaan zahiriah. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam jadi menteri, kemudian Rasulullah SAW. Selainnya nggak punya kekuasaan. Jangan antum salah niat, Pak. Nabi Muhammad SAW di Makkah telah ditawarkan jadi raja, tapi Nabi tolak. Ditolak sama Rasulullah SAW. Ditawarkan jadi orang kaya. Hai Muhammad, kata Abu Jahal, kata semua paman-pamannya, kalau kau ingin berkuasa, hari ini kami lantik kamu jadi pemimpin kami di Makkah. Nabi Muhammad SAW sudah punya kesempatan jadi khalifah, jadi raja. Kemudian hadirin mulia, dikatakan lagi, kalau kamu mau jadi orang kaya, kami kumpulkan harta kami Muhammad, kamu jadi orang kaya di Makkah ini, di Jazirah Arab. Kalau kamu mau wanita, kami kumpulkan 10 wanita tercantik Makkah, Arab, Miss Arab tuh jadi istrimu. Hebat. Tapi nggak usah dakwah-dakwah deh, nggak usah dakwah lagi, kita peace aja. Ya, 1 tahun kami sembah agamamu, 1 tahun kamu ikut agama kami, baru turun tuh qul ya kafirun lakum dinukum waliyadin la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tak akan menyembah apa yang kamu sembah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai pamanku sekalian, seandainya kalian sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tak akan tinggalkan kerja dakwah walau sekejap mata pun. Kau berikan kenikmatan kepadaku, kesusahan kepadaku, aku tak akan tinggalkan dakwah. Akhirnya Rasulullah pun terpaksa jadi raja di Madinah. Habib Umar bin Hafiz bin Salim hadirin mulia mengatakan apa? Kenapa Rasulullah menolak jadi raja di Makkah? Karena Nabi tak menginginkan Islam yang muncul dari kekuasaan, tapi Nabi menginginkan kekuasaan yang muncul dari Islam. Faham, Pak? Dakwah aja, Pak, nanti Allah bagi kita khilafah. Kekhalifahan akan Allah berikan, minimal kita mampu menjadi pemimpin bagi mata kita, pemimpin bagi telinga kita, pemimpin bagi keluarga kita. Hari ini orang macam-macam, Pak, berniat mau jadi pemimpin jutaan orang, dia aja gak bisa mimpin matanya. Waktunya tidur dia bangun, waktu bangun dia tidur.
Saya datang silaturahmi sama satu orang calon kepala daerah. Ustaz, support saya Ustaz. Nanti kita perjuangkan nih Islam. Nggak lama dia cerita bapak ini. Kemudian saya tanya, tadi pagi bangun jam berapa Pak? 6:30 Ustaz. Gimana mau jadi mimpin jutaan orang, mimpin mata aja nggak mampu. Bapak tahu jam 5 azan subuh. Ketiduran Ustaz, semalam meeting sampai jam 2. Maka kita banyak istighfar kan. Maka Rasulullah itu ketika menjemput perintah salat Isra Mi'raj itu tak berjalan Pak, tapi diperjalankan oleh Allah. Faham Pak ya? Nah, Allah ini kuasa Pak, memendekkan waktu, memanjangkan waktu. Ashabul Kahfi tidur dalam gua 309 tahun. Pas dia bangun umurnya masih segitu Pak. Ternyata waktu di gua Allah hentikan. Berhenti waktu dalam gua. Di luar gua berjalan seperti biasa 309 tahun. Khidmir anjing Ashabul Kahfi sudah tinggal tulang belulang. Di luar saya jagain. Ini anjing nanti yang masuk surga Pak, gara-gara ikut-ikutan dengan orang soleh. Kita bukan anjing Pak, kita manusia, bikers, ikut-ikutan dengan ulama insya Allah masuk surga. Amin. Anjing aja ikut-ikutan ulama masuk surga, masa kita enggak? Ya enggak? Itu motivator hijrah terbaik Khidmir. Waktu juga Isra Mi'raj, Nabi berjalan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit, sampai terus turun lagi. Satu malam Pak, sahabat yang tidur di samping Nabi waktu di masjid masih hangat tempat tidur Nabi. Nabi sudah kembali. Orang tak beriman tak percaya Pak. Waktu dengar kisah Isra Mi'raj, banyak orang-orang yang baru masuk Islam di Makkah murtad lagi. Kibul dibohongin kita sama Muhammad. Abu Bakar katakan, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah lihat Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, antum Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Baru dikasih gelar Abu Bakar Siddiq itu gara-gara membenarkan Isra Mi'raj. Nah, jadi hadirin sekalian, kita yakin apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Kita nggak usah Pak mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Kata seorang sahabat, daripada kalimah itu keluar dari lisanku, lebih baik aku memakan bara api daripada aku harus mengatakan coba. Kita kan sering ngucap itu. Teman kita kecelakaan, coba kalau dia nggak lewat sana, nggak jadi dia kecelakaan. Ini perkataan telah membatalkan keimanan. Hati-hati Pak. Ya, rukun iman itu 6. Yang terakhir apa? Percaya kepada takdir baik dan buruk. Nah, maka hadirin dirahmati Allah SWT, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini bab awal, iman. Iman baik, amal baik, kita selamat dunia akhirat. Tapi iman rusak, amal rusak, kita cilaka. Kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ini ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Jadi Allah itu ada Pak sebelum tempat-tempat itu ada. Hari ini kan orang sering bertanya di mana Allah, di mana Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah katakan Allah mawjud, ada tak bertempat. Jangan katakan Allah di atas langit, di atas kursi, di atas arsy, bukan begitu. Allah itu sudah ada sebelum kursi itu ada, Allah itu sudah ada sebelum langit itu ada, Allah itu sudah ada sebelum arsy itu ada. Allah Maha Suci dari segala penjuru mata angin. Allah bukan di depan, bukan di belakang, bukan di samping, kanan, kiri, atas, bawah. Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Paham Pak? Nggak usah untuk bayangkan Allah itu bentuk wajahnya ganteng apa enggak. Allah Maha Besar, Maha Sempurna, tak sampai satu pun akal manusia mampu memikirkan tentang hebatnya Allah, besarnya Allah. Nah, kita yakin di sini Pak, iman. Ya, yang tak tampak, yang bukan berarti tak ada Pak. Nah, kita mengenal Allah itu dengan mengenal ciptaan-ciptaan Allah. Ini Pak, coba pikirkan Pak, siapa yang memberi kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berpikir? Siapa?
Allah. Lidah ini Pak, bentuknya mirip-mirip tapi bahasa beda-beda Pak. Orang Jawa lagi lain bahasanya, orang Padang lain lagi bahasanya. Bisa menjadi detektor, bisa jadi sensor. Matiin lampu, masukin makanan, lidah bisa deteksi apa masuk Pak. Apa Pak? Durian ini? Oh iya. Canggih ini lidah Pak. Allahu Akbar. Pertanyaannya, pernah gak kita syukuri nikmat kedipan mata itu Pak? Kalau lampu pada malam-malam tiba-tiba nyala, semua bersyukur. Ya, alhamdulillah nyala lampu lagi. Semua puji-puji ini tuh, oh PLN top, mantap. Tapi ingat, lihat berapa orang yang bersyukur memuji Allah ketika terbit matahari setiap pagi. Ada nggak yang bersyukur Pak? Cahaya gratis dari Allah. Pujilah Allah banyak-banyak. Ya, setiap hembusan nafas kita. Anak yang soleh itu hadirin, itulah tabungan akhirat kita. Hari ini banyak orang bangga sekolahkan anak ke Amerika, ke Eropa. Wow, panjang foto anak jadi sarjana. Anak pertama saya profesor, anak kedua saya doktor. Ini semua sarjana semua. Anak Bapak di mana sholatnya Pak? Ah, itulah masalahnya. Kadang sholat, kadang enggak dia. Ini ayah yang gagal Pak. Ayah yang sukses itu adalah ayah yang mampu meyakinkan anak-anaknya. Nak, Nabi sabdakan, raka'atul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh nak, itu lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Masukkan ke jantung hatimu nak. Jangan suruh dia keluar rumah sebelum dia yakinkan perkara itu. Itu baru ayah yang hebat.